Bali. Jika mendengar tentang Bali, apa yang terlintas di pikiran Anda? Pulau yang eksotis, alam yang asri, pantai dengan pasir putih yang indah, atau pulau yang kental dengan budayanya. Tetapi tahukah Anda jika Bali juga mempunyai hewan khasnya sendiri selain jalak Bali? Ya, adalah harimau Bali. Harimau atau yang nama latinnya Panthera tigris adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus Panthera. Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oranye, dengan bulu bagian bawah berwarna putih. Dilansir dari Bali Safari Park, Indonesia memiliki 3 subspesies yaitu harimau Bali atau Panthera tigris balica, harimau Jawa atau Anthera tigris sondaica, dan harimau Sumatera atau Anthera tigris sumtrae. Harimau Bali dan harimau Jawa memiliki kesamaan anatomi yang sangat mirip. Keduanya juga memiliki kemiripan lain, yaitu sama-sama telah dinyatakan punah. Harimau adalah hewan karnivora anggota keluarga Felidae seperti kucing, puma, macan, jaguar, ling, singa, citah, dan harimaulah yang paling besar. Ada teori yang menyatakan bahwa harimau Bali adalah harimau Jawa yang berenang menyeberangi Selat Bali untuk mencari habitat baru. Hal ini didasari dengan fakta bahwa harimau adalah hewan yang menyukai air dan pandai berenang. Namun ada juga teori yang mengatakan bahwa harimau Bali adalah harimau Jawa yang terpisah pada saat pembentukan Selat Bali sekitar 10.000 tahun yang lalu. Selat tersebut memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali sejauh 2,4 km. Harimau yang tertinggal harus menyesuaikan diri dengan kondisi geografis Pulau Bali yang kecil, yaitu sekitar 5.780 km persegi. Sehingga harimau Bali beradaptasi menjadi subspesies harimau terkecil di dunia. Dilansir dari Endangeret List, harimau Bali jantan memiliki berat 200 pon dengan panjang 7 kaki, sedangkan harimau betinanya memiliki berat 150 pon dengan panjang kurang dari 7 kaki. Harimau Bali merupakan predator buas yang memburu kerbau, rusa, babi, monyet, unggas, dan kambing sebagai mangsa. Warna oranye pada harimau Bali lebih kuat dibanding harimau lainnya karena terdapat titik-titik hitam di sepanjang sisi garisnya dan mereka juga memiliki garis warna putih yang lebih sempit. Harimau Bali hidup di Pulau Bali selama berabad-abad dari sebelum zaman es hingga menyongsong kepunahannya sekitar tahun 1940-an. Jumlah mereka tidak terlalu banyak dan hidup di hutan-hutan yang jarang disambangi manusia. Namun penduduk Bali menganggap harimau Bali sebagai roh jahat dan seringkali membunuh mereka jika kedapatan di sekitar pemukiman warga. Banyaknya orang Eropa yang datang mengurangi habitat harimau Bali, belum lagi mereka melakukan perburuan harimau Bali sebagai olahraga. Harimau Bali yang merupakan predator buas yang mengejar mangsanya dengan gagah berani. Namun setelah orang Eropa datang ke tanah Bali, harimau Bali justru lari ketakutan akan perburuan yang dilakukan oleh manusia saat itu. Perburuan dilakukan secara besar-besaran, sedangkan Pulau Bali sangatlah kecil. Lantas kemanakah mereka bisa melarikan diri dan bersembunyi? Dilansir dari University of Wisconsin-Eau Claire, saat itu kemampuan reproduksi harimau betina hanya sanggup melahirkan 2 hingga 3 anak setiap 2,5 tahun sekali. Perburuan tersebut akhirnya berhenti, bukan karena menyadari kepunahan yang mengancam, namun karena harimau Bali berjenis kelamin betina terakhir telah berhasil dibunuh oleh para pemburu pada tahun 1937. Diperkirakan masih tersisa harimau Bali, mereka bersembunyi dengan ketakutan dari para pemburu hingga akhir hayatnya. Tidak lama kemudian harimau Bali dinyatakan benar-benar punah dari tanahnya sendiri sekitar tahun 1940-an. Berkurangnya habitat, sumber makanan dan air, juga perburuan yang dilakukan oleh manusia membuat harimau Bali yang hidup berabad-abad sebagai penguasa tanah Bali punah tanpa bersisa.
Hal ini menyadarkan kita bahwa seganas-ganasnya seekor harimau, justru manusialah dengan akal dan keserakahannya yang merupakan predator paling mengerikan di muka bumi. Sangat miris memang, manusia bahkan bisa menghapuskan suatu spesies dari bumi tanpa tersisa sama sekali. Seharusnya kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan melestarikan ekosistem yang menjadi kekayaan alam di Indonesia. Nah, itulah sedikit kisah mengenai harimau Bali. Tetap jaga dan lestarikan alam sekitar ya pemirsa, agar anak cucu keturunan bisa melihat indahnya keanekaragaman alam Indonesia. Tetap ikuti sekedar berita untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.